Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna Allah yaqulu bi kitabih al-Qur'an wa yaqulu Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Jamaah sekalian dikumpulkan kembali hadir dalam kajian malam Rabu di masjid, kali ini Masjid At-Taqwa Hadis Solo. Tema yang akan disampaikan Ustaz pada malam hari ini masih melanjutkan tema yang kemarin disampaikan di Masjid Al-Qudamangis, yaitu dengan tema tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tanda-tanda sakitnya hati. Nanti mungkin diulas lebih besar, terus nanti baru dilanjutkan di akhir selanjutnya. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, mari kajian malam hari ini sebelum kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hasan dengan tema tanda-tanda sakit dan sehatnya hati, bagian kedua lanjutan. Kepada beliau waktu dan tempat sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa qad jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku seiman, seakidah, seperjuangan, sepenanggungan karena Allah Azza wa Jalla, monggo sareng-sareng kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sempurnanya kebaikan Allah atas kita. Khususnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Hatisono untuk mentadabbur, mendalami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama yang thiqah, muktabar, yang terpercaya. Salah satunya kita mengambil sandaran panduan kitab Ighathatul Lahfan min Masyai'idz Syaitan, menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kaji kita seminggu yang lalu tentang alamatil qalbi as-salimi wal maridi wal mayyiti. Jadi tanda-tanda hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Beliau mengulang-ulang pendalaman judul ini di awal. Pada bab yang pertama dulu kita sudah menggali juga, walaupun belum semendalam ini, tetapi pada kesempatan malam hari ini kita ingin lebih mendalami lagi apa alamat, tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda hati yang sakit, dan tanda-tanda hati yang mati. Qalbun salim, hati yang sehat; qalbun mayyit, hati yang sakit; qalbun marid, hati yang sakit; dan qalbun mayyit, hati yang mati. Secara ringkas mungkin bisa kita ulang supaya kita bisa menyambung dari apa yang kita kaji pada sepekan yang lalu. Saat itu kita mulai dengan alamatul qalbil marid, alamat hati yang sakit, alamat atau tanda-tanda hati yang sakit. Kalau badan atau anggota tubuh ini lebih mudah kita untuk mendetek apa tanda-tanda badan kita sakit, tetapi kalau masalah hati butuh ilmu tersendiri untuk bisa mengetahui tanda-tanda sakitnya hati itu. Baik, yang pertama, tanda hati yang sakit adalah al-ghaflatu anillah. Al-ghaflatu anillah, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari syariat aturan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang melalaikan Allah, orang-orang yang melalaikan ingat kepada Allah, zikrullah, orang-orang yang melalaikan aturan syariat Allah, berakibat fatal di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya yang mulia di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ini potongannya.
Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang seperti nasullaha, lalai, orang yang lalai kepada Allah, orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dari aturan syariat Allah. Fa'ansahum anfusahum, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah pun akan melalaikan mereka. Allah tidak akan berpihak kepadanya, Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Masih ingat ketika para ulama menjelaskan tentang ma'iyatullah? Dulu pernah saya sampaikan, mungkin ada yang ingat ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu seperti apa? Di dalam syarah akidah Tuhawiyah dijelaskan bahwa ma'iyatullah ini ada dua macam. Kebersamaan dengan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ma'iyatullah secara umum, ammah. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah secara khusus, khassah. Ma'iyatullah secara umum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu di mana kita, sedang apa kita, bahkan apa yang akan kita rencanakan, apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada di dalam dada kita, Allah mengetahui. Dimanapun kita berada, Allah mengetahuinya. Allah tidak alpa sedikit pun tentang kita. Allah maha tahu apa-apa yang terjadi di dalam dasar lautan. Allah maha tahu apa yang terjadi pada pohon-pohon di malam hari yang berjatuhan daun keringnya itu. Dan Allah maha tahu tentang apa yang Bapak, Ibu, saudara sekalian ingin lakukan. Apa yang kita niatkan, terentek jenengan badhe napa niku Allah maha pirsa. Itu namanya ma'iyatullah secara umum. Sementara yang ma'iyatullah secara khusus, kebersamaan Allah secara khusus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai kita dalam bentuk pertolongannya. Allah membersamai kita dalam bentuk perlindungannya. Allah membersamai kita dalam bentuk dukungannya. Seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dikejar-kejar oleh orang Quraisy, kemudian masuk ke dalam gua Thur. Pernah ada yang melihat gua Thur? Mas Ari pernah nengok gua Thur? Dari gambarnya minimal nanti ditengok di internet ya Mas Kiri, tengok gua Thur, nampak guanya. Guanya itu tidak besar Pak. Jadi kalau ngingok itu ketok. Makanya secara akal, secara logika, sahabat Abu Bakar As-Siddiq khawatir nanti orang kafir Quraisy itu nengok. Makanya kemudian nampak rasa takutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Rasulullah ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq nampak takut, nanti jangan-jangan orang kafir Quraisy itu nampak apa yang ada di dalam gua itu? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Nah, ma'ana itu Allah bersama kita. Wahai Abu Bakar, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ma'iyatullah bersama kita di situ bukan yang umum, bukan. Tapi ma'iyatullah secara khusus, yaitu apa? Allah bakal melindungi beliau berdua. Allah bakal menolong beliau berdua. Allah memberikan dukungan penuh kepada beliau berdua. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Sehingga Allah
Jadi kan ada hewan yang membuat rumah-rumah di situ, namanya rumah laba-laba, sehingga secara logika orang kafir Quraisy tidak mungkin orang masuk ada rumah laba-laba. Disitulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'iyatullah secara khusus inilah yang disebut di dalam ayat itu. Kalau kita melalaikan Allah, melalaikan zikrullah, melalaikan syariat Allah, Allah akan meninggalkan dia. Melalaikan dia maksudnya apa? Allah tidak menolong dia, Allah tidak mendukung dia, Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ngantuk? Halo, halo. Masalah ini live Pak. Nanti ngantuk bahaya nih. Dimasukkan sama Mas Tri sama beliau, nanti masuk ke dunia lain yang Bapak bisa nengok nih. Siapa yang ngantuk, siapa yang tidak berada kelihatan nanti. Kemarin yang kelihatan katanya masjid berdua yang banyak ditengokkan itu. Ini mungkin hari ini ada perkembangan dibelak-belakkan nanti sama beliau. Iya, biar agak menarik Pak. Jangan pembicaranya tak dilihatin jemaah. Nah, gitu. Jangan kelihatan. Baik, yang kedua, ciri hati yang sakit yang kedua adalah at-ta'alluq bidunya, menggantungkan dirinya kepada dunia. Ta'alluq, kumantil-mantil kali dunia. Yuqaddimu syahawat ala awamirillah kama qala ta'ala araditum bil hayati dunya minal akhirah. Orang tersebut mendahulukan hawa nafsu daripada perintah-perintah Allah. Orang yang mendahulukan nafsunya, mengikuti apa yang dia mau, keinginannya dia perturutkan dibandingkan dengan perintah Allah, orang itu berarti hatinya sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Dia masih kerja, masih nyangkul, ada yang masih jualan, ada yang masih di kantor. Tidak tergerak hatinya dengan panggilan azan itu. Dia tidak tergerak dengan panggilan wakil-wakil Allah, para muadzin yang nanti pada yaumul mahsyar dia akan dipanjangkan lehernya selamat dari banjir keringat pada saat itu. Dia tidak tertarik. Sudah hayya 'alas shalah, diajak sholat, tidak tertarik. Napa boleh laris jualan, lagi laris-larisnya. Bisa tidak sampai menghentikan Bapak Ibu pangapunten menika sampun wanci duhur mlebet kula badhe salat min badhe kula tutup. Berani tidak Bapak Ibu ngendika kali pelanggan-pelanggan? Ayo, berani tidak? Siapa yang mementingkan kegiatan dagangannya, siapa yang mementingkan sawahnya, siapa yang mementingkan urusan kantornya, urusan perdagangannya, dia ta'alluq, kumantil, kecantol hatinya itu dengan dunia. Orang yang mementingkan nafsunya daripada perintah Allah, dia lebih ridho terhadap dunia daripada akhirat. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 38, araditum bil hayati dunya minal akhirat. Apakah kalian ridho dengan dunia, mementingkan dunia daripada akhirat? Allah Maha tahu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mementingkan dunia, mendahulukan dunia, memprioritaskan dunia, diseke urusan dunia, itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak
terutama remaja SMP SMA itu kalau masuk waktu sholat lagi megang HP, kira-kira kalau diingatkan apa jawabannya? Mas, wis mlebu waktu sholat. Mas, waktu sholat. Nah, ini lagi udah lagi megang HP dia. Nah, ini. Apalagi yang di pondok. Ada yang pernah mondok dari pondok pas liburan. Itu hobinya anak itu mesti megang HP, Pak. Itu kalau dikasih tahu, Mas sudah masuk waktu sholat, tutup dulu HP-nya. Aja itu. Nggih, tapi tidak kepanggih, malah digetak baru dia. Ini tantangan. Siapa yang mendahulukan urusan dunia dibandingkan perintah Allah, itu tanda hati yang sakit. Baik. Ingkang angka 3, yang ketiga, qaswatul qalbi. Keras hatinya. Membatu hatinya. La yata'tharu bi mau'idatin kal hijarati aw asyaddu qaswa. Dia tidak memperhatikan mau'idhah atau pelajaran, dia tidak mementingkan nasihat, dia tidak membuka diri nasihat. Kal hijarah, dia seperti batu membeku, aw asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu itu. Mungkin dia merasa lebih senior, mungkin dia merasa lebih tua, mungkin dia merasa lebih alim, sehingga nasihat itu tidak bisa masuk. Kemarin kami diminta mengisi persatuan pengurus masjid sekitar Jatinangor, yang sekretarisnya Bapak Solihin, sekretarisnya Pak Solihin yang melenggah wonten napa niku jenenge Bonyoan nggih. Sehabis saya ngisi ada diskusi. Salah satu diskusi itu apa yang disampaikan oleh pengurus masjid itu, bagaimana Pak Ustadz solusinya ketika kami menjumpai imam yang sulit diingatkan. Ini kalau ada persamaan di sini jangan tersinggung. Ini di Jatinangor, di Bonyoan, Tanggilan sekitarnya ada 50 orang lebih itu pengurusnya datang. Ada yang tanya, gimana Ustaz solusinya kalau kami ini punya imam masjid, di masjid itu ada pondok pesantrennya, banyak yang hafal Quran, banyak yang bagus suaranya, tapi imam kita ini tidak mau ngasih kesempatan secara ridho kepada orang-orang alim yang hufat, yang hafal Quran, yang suaranya bagus. Sudah sempat dinasihati baik-baik, Pak, sudah tapi mboten digatos kayak Pak Ustaz. Nah niku wis dikandani, bahkan saya ngandani saka pas naik haji gitu, lagi naik haji atau umroh, kan di tempat yang bagus, tempat yang istijabah, ditelepon selama jenengan haji umroh atau umroh itu digantikan oleh imam yang lain, atau bahkan waktu itu musyawarah dari pengurus untuk apa istilahnya regenerasi, yang muda saatnya Pak berkarya, yang muda saatnya berkarya. Nah, akhirnya sing muda maju. Keputusan rapat itu disampaikan kepada beliau, Pak Imam masjid kita yang sedang haji itu. Tapi waktu saking haji umrah kabutan.
Tidak ridho dengan keputusan rapat itu. Kata pengurus itu seperti itu. Itu persoalannya di apa? Persoalannya di hati. Persoalannya di hati. Persoalannya tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah menerima masukan. Apalagi yang beri masukan itu lebih junior, lebih muda. Kadang kita yang merasa lebih senior atau lebih tua itu keberatan. Makanya Gus Baha pernah cerita, pernah ada yang dengarkan Gus Baha? Gus Baha pernah cerita di salah satu kampung, imamnya itu udah tua, sudah batuk-batuk kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, Bismillah, batuknya sudah gegel-gegel, tapi panggah wae tadi imam. Masih cerita ini, cerita Gus Baha ini. Alasan ini kok istiqomah. Kata Gus Baha, niku namanipun boten istiqomah, tidak menerima masukan untuk generasi muda untuk berkarya tadi. Dia tidak memberikan kesempatan kepada yang muda. Kalau Indonesia dipimpin presiden yang begitu, kira-kira anak muda yang pintar-pintar bisa tampil tak? Bisa, selama dia punya jalan khusus. Allah Akbar. Ini diantara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang bagaimana gambaran hidayah itu tidak bisa masuk karena hatinya keras. Baik, kemudian yang keempat, al-kaslu 'anil ta'at. Tanda sakitnya hati yang keempat adalah malas di dalam ketaatan. Yusqilu 'alaihi shalah wa dzikr bainama yanshidul lil ma'asi. Berat atasnya untuk sholat dan zikir, sementara dia rajin berbuat maksiat. Ini tanda sakit hati yang keempat. Datang waktu sholat subuh, as-salatu khairum minan naum, masih berselimut dia, hawa agak dingin, apalagi di pegunungan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tak tertarik dia dengan panggilan azan subuh yang berkumandang di masjid. Berat, terutama sholat subuh dengan sholat isya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afqalas salawati alal munafiqina sholatul isya wa sholatus subuh. Sesungguhnya yang paling berat atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan dua sholat itu, la atau huma, niscaya dia akan mendatangi keduanya, walau habwan, walaupun dia merangkak. Sholat isya berjamaah di masjid itu pahalanya dalam hadis yang lain seperti sholat malam separuh malam, 6 jam ya, 6 jam. Pernah ada yang sholat tarawih 6 jam? 1 jam? 1 jam? 1 juz 1 malam kan hampir 1 jam itu. Pernah ya? Gimana rasanya? Enak ya? Tapi 2 jam pernah? Belum ya?
apalagi 6 jamnya. Kalau kita sholat isya berjamaah di masjid, pahalanya seperti pahala orang sholat malam separuh malam. Luar biasa itu. Dan sholat berjamaah subuh di masjid, pahalanya seperti sholat malam suntuk 12 jam. Masya Allah, luar biasa ini. Ini hanya orang-orang tertentu di zaman dahulu yang bisa sholat sampai selama itu. Yang kelima, hubbul dzunub, cinta, demen perbuatan dosa. Cinta perbuatan dosa. Hubbul dzunub, demen perkara-perkara dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nuqtah, titik hitam di dalam hatinya itu. Kalau dia istighfar, kalau dia bertaubat, maka hilang titik hitam itu. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia tidak mau istighfar, dia bertumpuk-tumpuk dosa itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menumpuk dia rona itu. Jadi titik hitam jadinya menghitam itu. Karena perbuatan dosa yang dia laksanakan, maka akan mendominasi hitamnya hati. Kalau dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka dia akan beruntung, dia akan berbahagia, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ringkasnya dari ciri-ciri hati yang sakit. Saya tambahkan sekalian, alamatul qalbil mayyit, tanda-tanda hati yang mati seperti apa. Tadi kan sakit, ini yang lebih parah nih. Sebelum kita bicara hati yang sehat, kita mantapkan maksudnya biar tahu sekalian nih hati yang sakit seperti itu. Sekarang hati yang mati yang seperti apa? Diringkaskan oleh beliau, ada 3 tanda hati yang mati. 1, al-jahlu billahi, la ya'rifu rabbahu wa la yakhafu minhu. Bodoh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengenal Rabbnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana maha kekuasaannya, bagaimana maha dahsyatnya tentang siksaannya. Tidak tahu dia. Bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, tidak tahu dia. Wala yakhafu minhu, dan dia tidak takut kepada Allah. Kalau tadi masih antara 2, satu saat dia ingat kepada Allah, di saat yang lain dia lupa. Nah gitu, bahasanya itu lupa kadang ingat. Jadi kalau sakit hatinya itu dia lupa, kadang ingat kepada Allah. Kalau sudah mati itu dia memang dia tidak takut kepada Allah, karena dia tidak mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Dia bodoh tentang urusan Allah Azza wa Jalla. Ini biasanya menimpa orang-orang yang sudah kufur. Kafara yakfuru kufran. Kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya.
ya tertutup, tidak bisa dibuka lagi kecuali hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittiba'ul hawa yuti'u syaitan wa syahawat duna haya'in, mengikuti syahwat, dia mengikuti hawa nafsu, dia mengikuti syaitan tanpa ada rasa malu. Dia ikut hawa nafsunya, mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya tanpa ada rasa malu. Isra desin, urat malunya tidak ada. Pernah lihat itu? Pernah? Saya pernah mendatangi salah satu kampung di Pariaman, Sumatera Barat yang hilang. Kampung itu hilang pada saat gempa. Kampung itu hilang. Satu kampung itu tidak nampak lagi kampungnya. Yang masih hidup ada 2 orang, kakek nenek. Saya dekati, saya tanya itu kakek nenek itu dengan bahasa Minang tentunya ya Pak ya. Kakek nenek ini dapat di bahasa Indonesia. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana nenek kakek pada saat terjadinya gempa itu? Pada saat itu ada suara yang menakutkan, gemuruh dari atas bukit itu. Nah, di situ banyak bukit-bukit. Tahu-tahu ada banjir, apa namanya, lumpur, banjir lumpur dengan batu, dengan kayu, macam-macam campur itu Pak. Nenek ini keluar dari rumah, pokoknya dia membaca apa yang dia ingat, zikir dia kepada Allah. Nenek ini yang masih menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Lumpur atau banjir lumpur tadi itu seperti tahu jalannya, tidak dilewati itu kakek nenek itu di depan rumahnya itu. Lewat aja dia. Terus saya tanya, gimana kondisi masyarakat di tempat nenek kakek itu? Apa dia bilang? Dan tambahan cerita dari masyarakat sekitar bahwa tempat itu sudah berbuat maksiat, apapun kemaksiatan itu secara terang-terangan, mujaharoh. Kalau dalam hadis Nabi itu namanya mujaharoh. Orang yang sudah berbuat maksiat, dia berzina terang-terangan, judi terang-terangan, tidak ada rasa malu lagi. Tidak ada rasa malu lagi. Isra diisin Pak. Sesama keluarganya pun seperti itu. Di hari yang naas itu, katanya, kan orang menyebutnya naas itu. Di hari yang naas itu lagi ada pesta orang menikah. Kalau orang sana namanya baralik, ada orang pesta nikah. Itu pesta habis-habisan Pak. Jor-joran lah. Nah, pada saat itulah datangnya gempa dan menutup kampung itu, tidak nampak lagi seperti kampung, rata dengan tanah. Begitu juga kemarin yang ada di Palu. Masih ingat? Palu juga terjadi gempa, pergeseran tanah itu. Itu satu berapa RT itu agak luas tuh, mungkin ada 5 RT atau berapa itu. Itu juga habis rata dengan tanah, tapi masih nampak mobil-mobilnya yang terjungkal-jungkal itu masih ada. Kayak ada pembatas ini yang selamat ini.
Itu juga ceritanya bahwa di tempat itu kemaksiatannya sudah terang-terangan, mujaharah itu. Inilah yang menjadikan azab Allah itu turun. Orang-orang yang seperti itu namanya tertutup hatinya. Tertutup hatinya. Yang ketiga, al-ibti'adu 'anil Qur'an. Jauh dari Al-Qur'an. Ciri yang ketiga, orang yang hatinya mati itu jauh dari Al-Qur'an. Dia meremehkan kitab Allah, meninggalkan kitab Allah, dia tidak mau mendalaminya. Itu Pak ya, Bapak Ibu. Kalau suatu kaum dia sudah jauh dari Al-Quran, dia meremehkan kitab Allah, dia tidak mau mendalami kandungan Al-Quran, tanda-tanda kematian hati itu. Okay. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati, apalagi matinya hati. Alhamdulillah. Wa nasallallahu alaihi. Baik. Yang ketiga kita perlu sampaikan di sini ilajul qalbil marid. Apa obatnya penyakit hati itu? Obat penyakit hati itu yang pertama at-taubatun nusuh. At-taubatun nusuh. Taubat nasuha. Tobat sing bener. Tobat sing ora edo-edoan. Apa? 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 Kapok cabe. Boten kados kapok lombok. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu, kembalilah kalian semua ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ciri orang yang taubat nasuha. Satu, an-nadam. Dia menyesal. Dia menyesali dosa-dosa yang dia perbuat. Dia menyesali perbuatannya yang salah. Dia menyesali apa-apa yang sudah lewat dari perbuatannya yang salah itu. Ada penyesalan. An-nadam, ada penyesalan. Yang kedua, al-istighfar. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah, menangis atas dosa-dosanya. Kapok tenang, ya, buatan kapok-kapokan, tapi dia dengan kesadaran yang tinggi dia ingin meninggalkan. Yang ketiga, jadi yang pertama menyesal, yang kedua apa tadi? Baca istighfar, yang ketiga dia memperbaharui dengan semangat amal. Dia senantiasa membaguskan amalnya. Dia menyesal kesalahannya, dia istighfar, dan dia memperbaiki dengan amal saleh. Seperti kemarin saya dapat cerita dari jamaah masjid saya, dia didatangi orang mau minta pinjam duit. Kenapa? Bapak yang mau pinjam duit itu udah dikasih tahu jangan dekat-dekat dengan riba. Dia
mau belikan motor anaknya, dia pinjam uang bank sekitar 30 juta, NPK 28 juta nanti. Ngeyel, belilah motor kurang lebih 28 sekian juta. Dalam perjalanannya dibawa anaknya sekolah itu Pak, qadarullah anaknya nabrak orang, meninggal Pak. Anaknya yang pakai motor yang pinjaman bank itu tadi, itu nabrak orang sampai meninggal, dan keluarga yang meninggal menuntut 70 juta. Berapa Pak? 70 juta. Jadinya berapa utangnya? 100. Modal tadi 30 juta, kena denda karena menabrak orang sampai meninggal, keluarganya menuntut 70 juta. 100 juta Pak. Itu asli Pak, kejadian nyata. Ini bukan reka-reka, bukan contoh-contohan, asli terjadi Pak. Akhirnya dinasihat, wis tak kandhani, ojo celak-celak riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba tapi menumbuhkan sedekah, kan begitu. Tidak mau dia, akhirnya diberikan musibah oleh Allah. Aku kapok tenan saiki Mas, katanya. Mau tahu Pak dia Pak, baru tersadar dia, memang dit utangan banknya ora berkah, uang panas. Qadarullah wa masya fa'ala. Yes, berasa utang tak baik-baik, alhamdulillah ya kan, dikasih duit sama yang cerita ke saya. Kurangannya jalur sedulur-sedulurmu ya. Ini satu gambaran orang yang setelah dia kena musibah karena melanggar aturan Allah, kemudian dia bertaubat. Biasanya tobatnya lagi tenanan berapa? Nah, ibarat kena musibah terbayang kan? Uangnya belum lunas, pinjaman pertama itu belum lunas, belum lama katanya, belum lama itu Pak. Datang lagi tuntutan baru 70 juta, 100 juta itu bagi kita besar kan? Akhirnya balik nih Pak, 1 juta itu kita gede nih Pak, kakek bulan ini gede nih Pak. Diutang 1 juta, 2 juta terasa berat, jadi pikiran kok 100 juta ya Pak ya. Oh, Ustaz tidak pengalaman. Indonesia aja utangnya banyak, Ustaz itu keterlaluan. Saya dibilang keterlaluan, kenapa? Tidak biasa utang Pak, diutang sini bingung kita kan. Dia alasannya masa tidak boleh utang Ustaz, Indonesia aja utangnya banyak katanya. Sampai panik, sampai dipacekin gitu kan. Ya kan? Gara-gara panik udah bisa bayar utang, udah bisa gaji pegawai, akhirnya sampai dipacekin Pak. Nanti jangan kentut aja sampai dipacekin itu Pak. Ya kan? Kalau tidak hati-hati kita Pak, Masya Allah udah. Allah. Yang kedua, tadabbarul Quran. Solusi yang kedua adalah mendalami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakah liyatadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada kamu itu penuh dengan keberkahan agar supaya kamu mentadabbur ayat-ayatnya. Ciri orang yang sehat hatinya, dia selalu mentadabbur dari pengawasan, mendalami Al-Quran, karena di situ ada keberkahan hidup.
keberkahan hidup. Barokah itu artinya apa? Tambahnya kebaikan-kebaikan itu namanya berkah. Kalau sampai yang punya duit disebut berkah, itu ketika duit itu menambah kebaikan-kebaikan saudara dalam kehidupan itu. Anak butuh berkah, itu maksudnya dengan adanya anak itu sampai banyak bisa berbuat baik dengan adanya anak itu. Harta yang berkah artinya harta yang memunculkan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang banyak setelah kita punya harta. Yang ketiga, as-sahabatus salihah, berteman orang soleh. Nah ini bapak ibu, ini penting nih mas yang muda-muda terutama, sing pengalaman bergaulnya kalah dengan bapak-bapak yang tidak hanya merasakan garamnya yang asin ya pak ya. Iya dalam benar namanya garam apa teman, pengalamannya pun kalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Kualitas diri pribadi seseorang itu tergantung teman dekat agamanya seperti apa. Kalau dia teman dekatnya itu agamanya baik, insya Allah kepribadiannya jadi baik. Tapi kalau teman dekatnya itu orang yang agamanya buruk, dia pun akan ketularan. Makanya carilah teman yang agamanya baik. Hendaklah kalian perhatian terhadap orang yang Anda pergauli teman itu. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang diamanai anak, maka carikan teman-teman yang baik. Ribut Pak Ustaz, wis digoleki teman sing apik nang pondok pesantren, pondok yo kene mentakilan. Wis buli-buli lah, ada macam-macam. Tapi kalau ada seorang ustaz, ada pengalaman itu dikelui oleh bapak yang anaknya itu karena dia pelanggaran, dia harus dikeluarkan, kemudian dia ke rumahnya, lalu orang tua santri itu meminta agar supaya anaknya tetap bisa bersekolah di pondok itu. Kemudian ditanyakan oleh ustaz itu, bapak kerjanya apa sehari-hari? Ternyata dia kerja di bank pak. Tadi yang mengandung riba itu. Nah, maka saran ustaz itu coba perbaiki rezeki bapak. Bisa jadi dari rezeki tadi itu bisa menjadikan anak bapak ini melanggar. Nah, gitu. Jadi perbaikan rezeki pak. Siap Ustaz, saya akan keluar dalam waktu cepat. Akhirnya betul pak, bapak tadi itu keluar dari bank itu, kemudian dia usaha swasta, dan dalam waktu yang tidak lama dia dibukakan pintu rezeki, dan anaknya sampai selesai di pondok itu. Ini salah satu contoh betapa rezeki itu sangat terkait erat dengan masalah perbuatan yang haram. Yang terakhir, al-baka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.